Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Mungkin teman-teman sedang menyaksikan di rumah atau sedang di perjalanan. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan supaya kita bisa belajar bareng nih, kita bisa sharing-sharing bareng lagi. Mungkin aku pertama perkenalan dulu. Nama aku Alesius Selo Bimo Tarto. Teman-teman bisa panggil aku Selo, Aryo, atau Bimo, bebas. Teman-teman boleh manggil aku apa. Aku sekarang sedang menjalankan studi S1 di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Aku di dalam Fakultas Pendidikan dan Bahasa, program studi atau jurusan bimbingan dan konseling, teman-teman. Nah, sekarang nih aku sedang menjalankan studi di semester 5. Jadi bisa dibilang semester tengah-tengah ke atas lah. Jadi lagi-lagi seru-serunya nih, teman-teman. Nah, hari ini aku ingin ngejelasin mengenai bisa dibilang musik terapi. Ngapain tuh musik terapi itu? Aku nggak cuman mau bahas musik terapinya aja. Aku mau bahas mengenai gabungan antara cognitive behavior therapy dan music therapy. Kalau dulu aku sempat ngejelasin mengenai teorinya Adlerian, teorinya logoterapi. Sekarang aku akan menjelaskan teori cognitive behavior therapy tapi digabung dengan music therapy atau music in counseling, teman-teman. Nah, mungkin CBT ini aku akan ngebahasnya secara singkat aja, secara poin-poin penting-pentingnya aja. Mungkin aku akan ngebahas dari Vipatus Strategnya, filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Jadi aku akan ngebahas mulai dari filosofinya terlebih dahulu. Jadi menurut CBT, manusia yang sehat adalah manusia yang mempunyai cara berpikir yang positif, atau bisa dibilang positive thought. Nah, terhadap activating event. Activating event itu apa? Activating event itu mungkin bisa dibilang segala sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi activating event tertentu. Jadi kita tuh sehari-hari ketemu apa nih? Tiba-tiba ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Nah, itu tuh namanya activating event. Nah, ini tuh yang ditandai dengan pikiran-pikiran yang otomatis itu positif, teman-teman. Jadi otomatis positif. Hal tersebut bersumber pada keyakinan inti adaptif atau adaptive core belief yang dipengaruhi oleh masa lalu, lingkungan pertemanannya, dan orang tuanya, teman-teman. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang akhirnya semua itu dapat memunculkan pikiran positif atau negatif. Jadi itu tergantung, teman-teman. Sehingga menyebabkan seseorang individu mengalami perasaan dan perilaku yang adaptif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai filosofinya secara singkat. Karena di sini emang aku CBT ini secara singkat aja aku ngejelasinnya. Karena kan kita akan fokusnya ke music terapinya. Nah, itu tadi filosofinya. Sekarang mungkin aku akan ngebahas tentang konsepnya nih dari cognitive behavior therapy. Karena CBT ini menurut aku punya konsep yang mudah dipahami dan simple. Jadi konsepnya adalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu ketiga ini mempengaruhi satu sama lain. Jadi tiga ini tuh berpengaruh. Tetapi selalu memusatkan pada kognitif atau bisa dibilang cara kita berpikir, teman-teman. Jadi ketiga ini berpengaruh, tapi tetap pusatnya adalah di kognitifnya atau cara kita berpikir. Apa yang kita pikirkan dapat menimbulkan apa yang kita rasakan dalam diri kita dan bagaimana kita bertindak terhadap sesuatu. Jadi pikiran ini amat sangat berpengaruh, tuh. Nah, ketiganya ini saling berkesinambungan, tapi pada akhirnya akan kembali kepada pikiran kita tadi, kepada kognitif kita. Dari ketiga itu, dari pikiran, perasaan, dan perilaku, tapi akan balik lagi ke kognitif kita. Nah, jika kita mempunyai bisa dibilang masalah di antara pikiran, perasaan, dan perilaku, yang harus kita ubah adalah persepsinya, teman-teman. Jadi benar-benar CBT ini fokus ke dalam kognitifnya. Jadi kita punya nih masalah ini nih, apa di antara pikiran, perasaan, dan perilakunya, kita harus ubahnya ke persepsinya, teman-teman. Nah, itu adalah konsep dari CBT-nya. Jadi amat sangat, kalau menurut aku ini lumayan mudah dipahami, teman-teman, dan simple untuk konsep dari CBT-nya. Nah, kita kan tadi udah bahas nih filosofinya. Filosofi itu adalah tentang manusia yang sehat, ya, teman-teman. Bagaimana sih manusia yang sehat dan konsepnya. Sekarang kita mau bahas patologinya. Patologi itu adalah manusia yang tidak sehat, ya, teman-teman. Nah, manusia yang tidak sehat adalah manusia yang memiliki cara berpikir yang negatif. Oke? Jadi ini adalah kebalikannya. Ketika tadi filosofi bilang cara berpikir yang positif, patologinya bilang cara berpikir yang negatif terhadap activating event-nya. Jadi dibalik, ini tuh dibalik. Jadi mudah dipahamin kan? Activating event tertentu. Jadi segala sesuatu yang kita temukan sehari-hari, activating event itu.
yang ditandai dengan pikiran-pikiran otomatis negatif. Mungkin kalau tadi teman-teman kalau di filosofi otomatis positif, kalau di patologi otomatis negatif. Nah, ya kan, otomatis jadi negative thought bisa dibilang. Nah, dan distorsi kognitif. Nah, distorsi kognitif sangat dipengaruhi oleh core belief-nya yang maladaptif. Nah, hal tersebut bersumber pada keyakinan inti maladaptif, sehingga menyebabkan seorang individu mengalami perasaan dan perilaku yang maladaptif, teman-teman. Jadi ini kebalikannya, kita mudah dipahami nih antara filosofi dan patologinya, karena hanya kebalikannya aja. Nah, tujuannya, kita tadi udah ngebahas filosofi, patologi, sekarang tujuannya. Tujuan itu mengubah cara berpikir individu yang negatif dengan membantu individu tersebut menyadari pikiran-pikiran otomatis dan distorsi kognitif yang bersumber pada keyakinan inti yang telah menetap. Jadi kita tujuannya untuk mengubah pikiran-pikiran individu, menyadari pikiran-pikirannya itu, membantu individu untuk menstruktur kembali pikiran-pikiran negatif yang dia miliki menuju pikiran-pikiran lebih positif, teman-teman, dan melalui perubahan keyakinan inti yang lebih adaptif. Jadi tujuan ini simpelnya adalah mengubah yang tadi negatif menjadi positif. Ya, tadinya dia sering berpikir negatif, otomatis negatif, kita jadiin otomatis positif, teman-teman. Nah, strateginya gimana? Strateginya itu activating event tidak bisa diubah, teman-teman. Jadi kita kalau fokus di activating eventnya agak susah, agak percuma, karena itu tuh adalah segala sesuatu hal yang kita temuin tadi sehari-hari itu kan. Kita kan nggak bisa ngubah. Kita hari ini mau ketemu apa, tiba-tiba ada suatu hal yang menarik, itu kan kita nggak bisa ubah gitu. Hari ini ada suatu banyak kejutan lah tiap harinya. Nah, jadi harus diubah tuh apa? Yang harus diubah adalah core belief-nya, teman-teman, agar mencegahnya menjadi negatif itu tadi. Jadi kita mengubah core belief-nya agar konsekuensinya menjadi positif. Jadi biar dia berpikirnya secara positif. Nah, biasanya kita sebagai konselor itu menaruh fokus kita untuk mengubah core belief ya, teman-teman. Jadi kalau menurut aku strateginya ini cukup mudah ya, karena kan kita fokusnya ke core belief. Jadi jangan fokus ke yang lain, core belief. Agar si konselornya ini jadi mempunyai pikirannya itu secara positif, teman-teman. Nah, tekniknya itu CBT itu banyak tekniknya. Ada didaktik dialog, ada reforming, ada cognitive behavior modification atau bisa disingkat CBM, ada stress inclusion training, ada thought stopping, ada mindfulness based cognitive therapy, ada homework, ada stress inclusion training. Nah, itu salah satu berbagai macam teknik-teknik ya, teman-teman. Cuman di sini aku tidak terlalu mendalami teknik-tekniknya, karena di sini aku mau gabungin itu tadi antara CBT, cognitive behavior therapy, dan music therapy atau music and counseling. Jadi teknik-teknik ini nanti bisa kita sharingkan lagi atau lebih dalamnya lagi di mungkin acara atau kesempatan berikutnya. Tapi aku mau ngebahas tentang teknik khususnya itu music therapy. Jadi gini, teman-teman, kan di dalam konseling itu ada Vipato Strateg, filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik, ya kan? Nah, terus music therapy masuknya di mana dong? Music therapy masuknya di teknik ya, teman-teman. Jadi tekniknya itu adalah music therapy, tapi sisanya itu mengikuti teori yang ada. Misalkan sekarang aku pakai CBT, filosofi, patologi, tujuan, strateginya itu pakai CBT, tapi tekniknya itu aku pakai music therapy. Itu jadi gabungan. Nah, mungkin aku mau ngejelasin dulu mengenai teknik khusus ini. Aku sebutnya teknik khusus, yaitu teknik music terapinya. Jadi music therapy adalah proses bantuan konseling profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan piranti musik sebagai teknik khusus, teman-teman. Jadi piranti musik ini sebagai teknik khusus. Nah, teknik yang digunakan pada music therapy ini ada dua jenis. Ada passive music, dan ada active music. Nah, passive music ini apa sih? Active music itu ngapain sih? Nah, passive music itu adalah pemberian musik yang dilakukan dengan cara mengajak konseli untuk mendengarkan sebuah instrumen tertentu secara seksama. Nah, mungkin aku mau kasih contoh dulu nih instrumennya kayak gimana. Mungkin bisa, ntar aku matiin dulu soundnya. Nah, mungkin segitu aja
aja, jangan lama-lama, nanti kasih kan kita dengerinnya. Jadi itu adalah contoh instrumen-instrumennya. Itu contoh untuk passive music, jadi diberikan sebuah instrumen kepada konselingnya secara seksama supaya konselingnya mendengarkan instrumen-instrumen lagu. Nah itu untuk pasif teman-teman. Terus aktifnya ngapain? Nah aktif ini adalah proses pemberian musik yang dilakukan dengan cara mengajak konseli untuk menciptakan sebuah instrumen, bernyanyi maupun menciptakan lagu. Nah active music ini dengan menciptakan lagu, improvisasi dan recreating music atau membuat lagi lagunya. Jadi kalau yang tadi pasif kita hanya dengerin instrumen, kalau yang aktif kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, kita bisa main-main alat musik bareng, ngejam bareng lah bisa dibilangnya begitu. Jadi aktif, si konselinya juga aktif. Nah dari dua teknik ini nih kita harus melihat dulu tergantung permasalahannya si konseli, kita bisa pakai teknik yang mana. Ini sebenarnya dua-duanya menarik sih. Kalau menurut aku malah hampir bisa dipakai di seluruh permasalahan karena ini, dan menurut aku ini juga kegiatan sehari-hari kita karena kita sering dengerin musik dan ternyata bisa menjadi salah satu teknik konseling gitu kan. Nah, untuk kita lebih mendalami lagi, aku di sini membuat contoh kasus atau bisa dibilang analisis kasus teman-teman. Jadi analisis kasusnya kita bisa buatnya kayak gini nih. Ini aku buat contoh ya. Itu inisialnya kita sebut A deh. A biar gampang. Nah, A ini tuh dari awal, misalkan sekarang dia bisa kita bilang semester 7, biar semester atas nih. Nah, tapi dia dari awal kuliah sampai sekarang, sampai semester 7 itu sangat cemas terhadap akademisnya, yang membuat A ini memiliki kekhawatiran yang berlebih terhadap akademisnya. Nah, A juga merasa tidak mampu dan cenderung, bodoh untuk menjalankan perkuliahannya. Sehingga tidak jarang si A ini tuh mengalami stres karena memikirkan akademisnya. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulan atau intinya adalah si A ini mengalami academic anxiety. Nah, si A ini kalau kita simpulkan dia mengalami academic anxiety atau kecemasan akademik dari perkuliahannya teman-teman. Dan cenderung berlebihan, jadi membuat dia juga jadi stres mikirin akademiknya sendiri kan. Nah, itu tadi analisis contoh kasusnya. Sekarang aku mau analisis dari V4 strategnya, filosofi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Tapi tekniknya aku pakai music therapy atau music and counseling. Jadi aku nggak pakai teknik kayak CBT, cuman yang lainnya aku pakai CBT teman-teman, atau cognitive behavior therapy. Nah, filosofinya ini A ini dapat lebih positif dalam menjalankan kehidupannya, terutama pada perkuliahannya atau akademisnya teman-teman. Dengan berpikir bahwa dia dapat menjalankan perkuliahannya dan belum tentu pemikiran A yang negatif itu dapat terjadi, dan sebaiknya A jangan takut dalam mencoba hal-hal atau tugas-tugas yang menantang. A harus dapat berpikir bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan dalam studinya teman-teman. Sebenarnya kalau kita bisa lihat, sebenarnya A ini mampu loh. Buktinya, udah ada buktinya. A bisa sampai semester 7. Nah, itu kan berarti dia mampu dalam menjalankan studi-studinya. Kalau ada tantangan atau ada kendala, itu pasti dalam perkuliahan. Cuman dia mampu sebenarnya. Jadi itu hanya di pikirannya, teman-teman. Tadi balik lagi ke konsep pikiran itu sangat berpengaruh dalam CBT. Sebenarnya A ini mampu untuk menjalankan perkuliahan atau studinya, cuman ya memang dia sedikit cemas yang berlebihan jadinya. Karena dia cemas, dari awal kuliah kayaknya kok gue nggak bisa. Padahal sebenarnya dia bisa. Buktinya dia sudah mampu sampai semester 7 kan. Nah, itu filosofinya. Sekarang kita bahas patologinya atau manusia yang tidak sehatnya. Nah, coba teman-teman bayangin, kalau A cemas terus sampai gini ya, cemas terus. Nanti ketika ini tuh bisa berdampak buruk, coba. Contohnya berdampak buruk pada saat dia bekerja. Ketika kehidupan bekerja, pasti kita banyak tugas pekerjaannya. Pasti kita ada tugas-tugas, harus ngerjain ini, pekerjaan ini. Nah, kalau A masih ada rasa cemas itu, maksudnya masih menempel yang banget ya, yang cemasnya berlebihan, itu akan bahaya di pekerjaannya. Pada saat dia mendapatkan pekerjaan yang sulit dan deadline-nya mepet-mepet, dia akan terasa cemas, yang mengakibatkan pekerjaannya jadi tidak maksimal. Karena rasa cemas itu, dia ngerasa kayak, kayaknya gue nggak bisa nih, kayaknya gue nggak mampu untuk ngerjain ini gitu. Padahal dia bisa sebenarnya. Nah, kalau dia kayak gitu terus, nanti di pekerjaannya jadinya kebanyakan rasa cemas. Jadinya apa coba? Pekerjaannya tidak selesai secara maksimal karena dia ngerasa dia tidak mampu. Jadi ngerjainnya tuh kayak, kayaknya gue nggak bisa nih, padahal dia bisa sebenarnya. Cuman perasaannya itu aja membuat A jadi terbelenggu dalam kecemasannya itu. Nah, bahaya kan jadi kalau misalkan di pekerjaannya dia merasa tidak mampu terus, jadi tidak maksimal nanti pekerjaannya. Itu kalau bahayanya kecemasan kalau kita pendem terus bisa dibilangnya. Nah, itu patologinya tuh. Sekarang bahas tujuannya.
Tujuannya aku ambil di sini simpel aja. Jadi tujuannya adalah agar A dapat berpikir secara positif, teman-teman. Secara positif terhadap, kalau sekarang kita fokus ke akademisnya ya, terhadap kan tadi mengenai academic anxiety atau kecemasan akademik. Jadi secara positif terhadap akademis dia dan merasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki terutama pada akademisnya. Karena tadi bisa kita lihat bahwa A ini cemas gitu terhadap akademisnya, memiliki negative thinking terhadap dirinya karena dia merasa dia tidak mampu, gue nggak bisa nih kuliah nih, kayaknya gue bodoh, kayaknya gue gak akan kelar ngerjain tugas-tugasnya gitu kan. Itu jadi kita ubah tujuannya supaya bisa dapat berpikir positif dan merasa mampu, dia mempunyai kemampuan yang dia miliki terutama pada akademisnya gitu. Nah, jadi kita udah bahas tujuannya, sekarang kita akan bahas strateginya. Strategi juga di sini simple. Strateginya adalah membuat A tenang. Jadi kita biarin dia tenang, rileks dulu agar A dapat memikirkan segala sesuatu dengan pasti dan dapat yakin terhadap kemampuan yang A miliki, teman-teman. Jadi biarkan dia santai terlebih dahulu. Nah, itu strateginya. Sekarang kita masuk ke tekniknya nih. Tekniknya itu adalah aku membuat teknik dari music therapy atau music and counseling. Jadi aku tidak menggunakan teknik CBT. Mohon maaf yang mengharap-harap, siap nanti kita akan nextnya pakai teknik CBT. Kita akan pakai tekniknya music therapy. Jadi teknik yang aku gunain pada music therapy ini kan tadi ada dua jenis tuh. Ada pasif, ada aktif. Nah, aku di sini menggunakan pasif, teman-teman. Jadi misalkan melakukan sesi konseling nih. Aku sebagai konselor dan konselingnya A. Jadi aku meminta A untuk mendengarkan musik-musik instrumen agar A menjadi tenang terlebih dahulu dan rileks, ya kan? Serta dapat berpikir secara bersih dan mampu membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri akademisnya A. Karena tadi kita lihat bahwa A cemas karena dia merasa bodoh, dia merasa tidak mampu. Nah, jadi kita buat dia rileks dulu dan kita meningkatkan kepercayaan diri akademisnya. Jadi buat rileksnya pakai passive music tadi, instrumen-instrumen, biar dia tenang, dia jadi naik kepercayaan diri akademisnya. Dan A tidak lagi terbelenggu pada kecemasan akademisnya yang A alami. Jadi kan tadi A-nya cemas terhadap akademisnya, merasa tidak mampu, merasa bodoh. Kita dengerin dulu instrumennya biar dia tenang, biar dia percaya diri terhadap akademisnya. Itu bisa menggunakan passive music therapy. Dan analisis aku ini, ternyata aku kan baca-baca artikel jurnal nih, ternyata ini udah di-upload di artikel jurnal, dan ini tuh ternyata didukung oleh artikel yang aku baca, artikel Situmorang tahun 2017. Ini dikatakan secara psikologis musik memiliki hubungan yang positif dalam kehidupan manusia. Nah, musik dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks, mengurangi stres, menimbulkan rasa aman dan sejahtera, meningkatkan rasa bahagia, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan membantu melepaskan rasa sakit. Jadi, musik ini bisa meningkatkan kecerdasan juga, teman-teman, dan meningkatkan rasa percaya diri. Bahwa tadi ini sangat berpengaruh pada A ini, konselisi A. Tadi kan bisa kita analisis bahwa A ini kecemasan akademik dan tidak percaya diri, jadi merasa bodoh, merasa diri tidak mampu. Nah, itu bisa kita tingkatkan dengan musik ini, jadi supaya dia meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan ini sudah diupload di artikel jurnal. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang kayak, kurang dalam nih, atau misalkan aku pengen baca lagi sendiri yang lebih detail segala macam. Nah, boleh baca artikelnya. Aku akan taruh daftar pustaka atau referensi yang aku gunain. Mungkin aku taruh di sini. Pokoknya ntar aku taruh semuanya di situ. Nanti teman-teman bisa cari-cari sendiri di Google Scholar. Itu lengkap banget. Mungkin artikelnya aku taruh di situ rapi, ntar ya. Atau di deskripsi bawah itu juga aku bisa taruh nanti secara rapi. Cuman teman-teman bisa baca di situ. Dan itu banyak banget mengenai musik. Dan aku mau jelasin sedikit bahwa aku ini tuh teknik dari konseling seni. Jadi ini hanya kecil banget tekniknya. Artian banyak banget teknik yang lain, teman-teman. Aku cuma ambil segini, sekecil ini dari konseling seni. Aku ngambil music in counseling. Sebenarnya banyak banget yang ada di konseling seni. Itu ada psikodrama, itu ada literatur, ada humor terapi, banyak banget. Nah, tapi aku cuma ngambil cuil aja tentang konseling seni. Kita ngambil dari music and counseling. Cuman mungkin kalau teman-teman nanti mau mendalami konseling seni lainnya, itu nanti bisa DM Instagram aku aja, @bim_. Nanti kita bisa sharing-sharing di situ. Kita bisa nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, itu boleh banget. Atau mau konten-konten lainnya itu boleh banget. Nanti bisa sharing-sharing di situ. Nah, mungkin sebelum aku mau
menutup, aku mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Raksel sebagai dosen pengampu mata kuliah konseling seni. Wah, menarik banget deh pokoknya belajarnya. Kita belajar serasa nggak belajar. Wah, gimana tuh? Nah, pokoknya gitu. Belajar serasa nggak belajar. Kuis serasa nggak kuis. Pokoknya menarik. Jadi dibuat fun. Tapi kita belajarnya jadi nyangkut di otak. Jadinya kita teringat-ingat terus gitu. Terima kasih Pak Raksel udah bimbing aku dari awal sampai sekarang. Kita masih belajar bareng lagi nanti, masih seru-seruan lagi. Semoga nanti semakin banyak lagi knowledge yang bisa kita sharingkan. Dan terima kasih juga teman-teman udah mau nonton dari awal hingga akhir. Semoga sharing-sharing yang aku berikan ini bisa menambahkan knowledge teman-teman juga. Bisa membuat teman-teman jadi makin penasaran lagi nih sama konseling tuh kayak gimana sih sebenarnya. Itu boleh banget nanti kita sharing-sharing bareng. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bye-bye. Sampai jumpa di sharing berikutnya.